Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur yang sangat menarik dalam Chess World Cup tahun 2011. Di sini kita akan menyaksikan pertandingan antara Gata Kamsky sebagai putih melawan Peter Svidler sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Khanty-Mansisk, Rusia tahun 2011. Kamsky mengawali permainan dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 menyerang kuda. Sebuah permainan Spanyol atau dikenal juga sebagai Ruy Lopez opening. Murphy defense dimainkan dan gajah menyelamatkan diri ke A4. Svidler lalu mengembangkan kuda sayap raja sekalian menyerang E4, direspon dengan rokade pendek. Di posisi ini, Svidler tidak mengambil pion, tapi pion didorong maju mengusir gajah. Lalu gajah terpaksa ke B3. Gajah gelap hitam meluncur ke C5 dan putih menawari pertukaran pion. Di sini Svidler tidak memukul pion, tapi membawa benteng bergeser satu langkah, membiarkan putih mengambil pion lebih dulu. Putih mengiyakan, pion kali pion, dan pion balas memukul pion. Setelah pertukaran, Kamsky mendorong pion membatasi ruang bagi kuda untuk bermanuver, serta dimaksudkan untuk mendorong D2 menyerang gajah di giliran berikutnya. Di sini hitam merespon dengan pion maju membiarkan jalan kosong bagi gajah terang keluar, dan langsung saja putih mendorong pion menyerang gajah. Di sini pion tidak memukul pion, tapi gajah mengalah dengan mundur ke B6. Putih lantas membawa gajah melindungi pion 4 kali, direspon hitam dengan mengamankan raja. Kuda putih sayap menteri ke D2, dan hitam mendorong pion memberi ruang gerak untuk raja. Hal yang sama dilakukan putih, dan benteng hitam bergeser ke file A. Menteri putih dibawa turun ke C2, dan barulah terjadi adu pion pusat, pion makan, pion balas kali pion, dan kuda melompat ke A5 menyerang gajah. Gajah menghindari kuda, dan Svidler menempatkan gajah terang ke B7 menyerang pion 3 kali. Di sini Kamsky menyelamatkan pion dengan mendorong pion menyerang kuda. Kuda lantas menghindar dan balik menyerang gajah, diabaikan saja oleh Kamsky dan membawa gajah di belakang menteri untuk menyerang raja hitam di H7. Svidler memblok ancaman dengan mendorong pion, dilanjutkan gajah meluncur mengambil pion. Kuda langsung meluncur ke C6 mendekat ke sayap raja, dibalas pion kali pion oleh putih. Di sini menteri balik memukul pion dan kuda turun menyerang menteri. Menteri menyelamatkan diri ke B4, direspon dengan gajah kembali ke A2 menyerang kuda. Posisi ini diabaikan hitam dengan mengancam balik menteri menggunakan kuda. Hitam juga cuek dan melompatkan kuda menyerang raja serta benteng. Lalu apa ide dari hitam ini ya teman-teman? Di sini petak F6 jelas-jelas masih dijaga kuda, tapi di sini kuda malah menyerang raja mengorbankan diri. Kita amati bersama ya teman-teman. Jika di sini kuda kali kuda, maka tentu menteri dengan senang hati akan menyerang raja sambil memakan G6. Pion di sini terpaku gajah ya, akibat petak D5 ditinggal kuda memakan kuda tadi. Jadi sudah tidak ada lagi obat bagi raja hitam selamat. Hanya satu petak kabur ke H8 dan menteri akan langsung menusuk raja di G7 skakmat. Oleh karena itu, pada permainan aslinya Svidler hanya menggeser raja ke H8. Dan kuda di sini tidak berani makan benteng ya, karena menteri sedang terserang. Di sini Kamsky mengambil kuda dengan kuda, menyelamatkan menterinya. Sebetulnya di sini ada langkah yang lebih baik bagi putih, yaitu dengan memukul kuda D5 dengan kuda F6, sama-sama menyerang menteri. Kalaupun kuda juga makan kuda skak, pion makan, gajah makan, dan gajah juga makan. Putih unggul 1 perwira. Kita kembali. Setelah kuda kali kuda di D4, Svidler balik kali kuda dan direspon kuda melompat ke C6 menyerang menteri. Di sini gajah tidak memakan kuda,
tapi menteri bermanuver ke H4 balik menyerang gajah gelap. Lalu langkah fatal dari putih, kuda malah kali benteng dan membiarkan benteng satunya menyerahkan diri ke baris kedua dengan tempo menyerang menteri. Pada permainan aslinya, Kamsky tidak berani mengambil korban benteng ini, teman-teman. Lalu apa yang terjadi jika menteri makan benteng? Maka di sini menteri akan ke G3 untuk ancaman skakmat 1 langkah makan pion G2. Lihatlah setup dua gajah ini, teman-teman. Gajah gelap bertugas memangku pion dan gajah terang menjadi pendukung menteri untuk skakmat. Dan sayangnya, sudah tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan putih dari skakmat, kecuali langkah-langkah paksa yang hanya memperpanjang nafas. Jikapun kuda menghalau gajah, tinggal gajah makan. Gajah menghalau juga tinggal dimakan. Benteng skak juga dilahap gajah. Menteri skak mengorbankan diri, langsung dimakan kuda. Gajah skak dimakan juga oleh kuda. Dan tentu ancaman skakmat sudah tidak terelakkan lagi ya teman-teman. Apapun respon putih selanjutnya, misal pion maju, menteri kali pion langsung skakmat. Oke, kita kembali ke posisi ini teman-teman. Setelah benteng mengorbankan diri, putih tidak berani memakan benteng ya, dan membawa menteri menyelamatkan diri ke C3. Hitam merespon langkah tidak akurat ini dengan benteng kali pion untuk ancaman discover skak dari gajah. Coba perhatikan posisi ini teman-teman. Posisi sulit untuk putih ya, karena sebetulnya sejak langkah fatal kuda makan benteng tadi, putih sudah kalah. Di sini Kamsky menyambung harapan dengan kuda naik memblok jalur gajah terang dengan dukungan menteri di C3. Dan Fiedler tidak mempedulikannya, dia lanjut saja dengan benteng kali benteng double skak. Dan di sini juga Gata Kamsky langsung resign dari permainan. Kita lihat, di sini pilihan raja hanya tinggal 2 saja, makan benteng atau geser ke H2. Jika raja makan benteng, maka tentu menteri ke F2 langsung skakmat. Atau jika mau memperpanjang permainan, raja bisa ke H2, namun benteng akan kali benteng menyerang gajah. Misal gajah meluncur menghalangi jalan benteng, hitam akan membalas gajah kali kuda, membiarkan menteri mengambil gajah. Tapi tentu jika menteri berpindah, akan melepas pin terhadap kuda, dan kuda bisa membantu menyerang raja ke G4. Jadi langkah yang mungkin dimainkan di sini, pion maju, dilanjut menteri menawarkan pertukaran, menteri makan, dan gajah balas makan. Pion H4 membuka jalan keluar, benteng kali gajah, dan ancaman skakmat benteng ke H1 ya. Jadi terpaksa gajah mengorbankan diri, tinggal dipukul saja oleh gajah. Misal pion maju, gajah akan skak lagi, raja hanya bisa ke H3 dan skakmat dengan benteng ke H1. Sebuah permainan sengit ya teman-teman. Sebetulnya putih tadi sudah unggul di middle game, namun melakukan kesalahan fatal yang membuat lawan langsung menghukum tanpa ampun sehingga posisi berbalik. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau melihat seorang Grandmaster terlihat stres dan sangat menyesal kalau salah melangkah, karena satu langkah yang diambil sangat menentukan keseluruhan permainan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ulasan permainan keren kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Jangan lupa subscribe channel NetChess ini ya teman-teman.